Ya. Baik. Tasriful usuli, tasrif usul, perubahan dasar atau perubahan pokok. Min abwabis sulasi mudri. Dari bab sulasi 3 huruf fi'il kata kerja yang terdiri dari 3 huruf mujarad yang masih kosong dari penambahan. Jadi, contohnya fa'ala, ini 3 huruf ini fi'il matinya ya, fazan fa'ala. Baik. Fa'ala yafulu fa'lan fa'ilun. Kalau khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun. Masdar ini isim kata benda yang dibentuk dari kata kerjanya. Masdar aslinya artinya masdar itu sumber. Kalau nanti ketemu di Al-Quran masdar itu artinya sumber. Tapi di sini tidak diartikan sumber. Diartikan kata benda yang diambil dari kata kerjanya atau kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang dibentuk berubah menjadi kata benda, kata masdar. Rumus umumnya fa'lan. Jadi sesungguhnya masdar ini Bu, mohon diperhatikan ya Pak Bu. Masdar ini sesungguhnya tidak punya rumus. Ini rumusnya fa'lan. Fa'lan itu rumus sementara untuk pegangan sementara saja ya. Rumus pegangan sementara. Jadi bagaimana untuk mengetahui masdar? Terangkai dalam 3 nanti ya. Ada mad, mudhari', masdar. Di kamus sudah dituliskan. Masdar sesungguhnya tidak punya rumus. Sedangkan fa'lan ini, wazan fa'lan, rumus ini adalah rumus sementara pegangan kita sementara. Nah, walaupun pegangan sementara kita nggak apa-apa ikuti dulu. Rumusnya apa? Fa'lan. Maka khalaqa yakhluqu khalqan gitu. Kita ikuti saja nggak apa-apa. Kita ikuti rumus yang di sini dulu. Tapi kita sudah simpan ya bahwa masdar itu harus lihat kamus. Bentuk yang sesungguhnya harus lihat kamus. Tapi Bu, kalau misalnya nggak lihat kamus, nah, memakai rumus fa'lan nanti orang juga paham gitu ya. Paham. Khalqan maksudnya ciptaan. Dan khaliqun, ini ismul fa'ilnya, isim pelaku, fa'il, satu di atas fa'il, pelaku. Ini S ini subjek. Jadi posisinya sebagai subjek nanti. Fa'il pelaku. Khaliqun artinya apa? Kalau khalaq menciptakan, khaliqun artinya mencipta. Kenapa fa'il pelakunya? Pelaku dari kata kerjanya menciptakan obat. Khaliqun pencipta. Kemudian maf'ulun, ini maf'ul disebut isim maf'ul. Satu di atas maf'ul. Ini ada O, ini objek. Nah, kalau ini ismul fa'il ini subjek, ismul maf'ul ini objek. Nanti dalam kalimat posisinya sebagai objek. Apa objek itu? Yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Ya, kita rumus. Kita tulis sesuai rumus, tambahkan mim, jadi Makhlukun. Iya, tambah wawu, kemudian kop. Iya. Makhluk. Iya. Ya, baik. Maaf ya, Bu. Makhlukun. Ya. Siapa makhluk itu? Siapa, Bu? Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin. Nah, itulah makhluk yang diciptakan. Kita ini makhluk. Nah, di situ nak Diciptakan. di situ deh kayaknya Diciptakan, betul ya. ada yang jegruk Yang tapi nggak bau ya. diciptakan. Betul ya. Kita lanjut. Kemudian al-fi'lu al-amru. Apa al-fi'lu al-amr? Fi'il amr. Kata perintah ya. Iya, betul. Al-amru. Kata perintah. Amr itu perintah ya. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak memerintah untuk kepada ma'ruf kebaikan, wa nahi anil munkar, mencegah munkar, amr ya. Amar perintah. Rumusnya apa? Uf'ul ya. Sesuaikan aja. Jadi Ukhluk. iya. Apa artinya? Ciptakanlah. Ukhluk, ciptakanlah. Kata perintah ini.
Jadi Oh iya, ciptakanlah. arti perintah. Ukluk, ciptakanlah. Di atas alif tidak ada hamzahnya untuk fi'il amr ini ya Bu. Di atas alif tidak boleh ditambah hamzah. Kenapa? Karena ini alif wasol. Alif wasol. Wasol apa tambahan? Sesungguhnya nggak ada alifnya ini. Tapi kalau nggak ada alifnya bacanya susah. Karena kof huruf pertamanya sukun. Jadi lupa. Gimana bacanya? Maka tambahkan alif untuk membantu ucapan ukhluk. Nah, kalau alifnya dihilangkan susah bacanya. Ukhluk. Seperti kecengklek. Ya aslinya memang nggak ada Bu. Fi'il amrnya aslinya klub gitu ya. Tapi susah bacanya. Maka ditambahkan alif. Nah, namanya alif wasol. Nah, karena alif wasol tidak boleh pakai hamzah di atasnya. Atau nanti di bawahnya. Baik. Kemudian al-fi'lu an-nahyi. Al-fi'lu an-nahyi. Atau nahyi atau nahi boleh ya. Boleh. Tambahkan lama. La La tahluk. La tahluk. Iya, la tahluk. Jangan, Jangan ciptakan. janganlah kamu menciptakan. Ciptaan kamu itu nggak laku dijual. Ya, gitu misalnya. Kita kita menasihati, memberi saran kepada kawan kita yang dia bersemangat berdagang, membuat sesuatu, tapi selalu aja nggak laku dijual karena teknologinya sudah ketinggalan. Ini HP sekarang kan kameranya udah canggih-canggih. Dia bikin HP, nggak ada kamera. Ya gimana, susah ya jualnya. Ketinggalan zaman. La takhluk, janganlah kamu menciptakan. Kemudian ismul makani artinya kata keterangan makan tempat. Ismul, kalau bicara makan ini jadi lapar nih, bukan maksudnya ini tempat. Makan artinya tempat ya Bu ya. Jadi kalau haji umrah kan ada mikot makani, oh artinya batas-batas tempat yang nggak boleh dilanggar, nggak boleh dilalui. Mikot makan. Nanti ada mikot zamani, batas-batas waktu. Tidak boleh wukuf tanggal 10. Oh, udah keluar waktu itu. Wukuf itu tanggal 9 gitu ya. Ada waktu-waktu yang harus dipenuhi, ditaati. Ada yang disebut mikot makan. Lempar jumroh tanggal 10, 11, 12, 13 gitu ya. Lempar jumroh. Lempar jumroh tanggal 8. Nyicil mumpung sepi. Oh, enggak boleh. Ada mikot yang harus dipenuhi. Namanya mikot makan nih waktu. Kalau mikot zamani, mikot makan zamani waktu ya. Mikot makan nih batas tempat. Enggak boleh lempar jumroh di Arafah. Mana enggak ada ya. Lempar jumroh di Arafah enggak ada. Ada mikot makani, batas-batas tempat. Atau wukuf di Mina. Nah, enggak boleh juga kalau wukuf di Arafah. Ada batasnya itu. Garis batasnya, lingkaran batasnya. Enggak boleh di luar garis. Kalau udah di luar garis, walaupun jaraknya 5 meter dari garis Arafah itu kan wukufnya tidak sah. Harus di dalamnya. Nah, itu disebut mikot makani. Ismu zamani artinya isim zaman. Ini tempat dan waktu ya Bu. Tempat dan waktu. Zaman itu waktu. Tempat, waktu. Kata keterangan tempat dan waktu gitu ya. Oh bisa dua berarti? Bisa. Seperti magribun. Magribun itu magrobun. Magrobun ya kalau rumusnya maf'ulun jadi magrobun. Magrobun itu kalau bicara tempat, tempat terbenamnya matahari. Kalau bicara waktu terbenamnya matahari, waktu maghrib itu. Jadi maghribun, magrobun ya, tapi ada perubahan jadi roknya dikasar jadi maghribun. Rumusnya magrobun. Tapi dalam pemakaiannya dirubah menjadi maghribun karena Quran merubah maghribun bukan magrobun. Dia punya arti bisa tempat, bisa waktu. Maf'alun jadi mak apa Bu? Makhlukun. Iya, maklakun. Jadi artinya apa Bu maklakun? Pak.
tempat tempat diciptakan. dan waktu menciptakan. Ya betul. Dia bisa berupa isim makan, bisa isim zaman. Maksudnya bisa punya dua arti. Tergantung nanti kalimatnya kemana, ke arah mana. Gitu ya. Tergantung kalimatnya. Kemudian berikutnya ismul alati. Ini isim alat. Alat itu apa? Alat adalah sesuatu yang meringankan pekerjaan kita. Itu alat. Ini gara alat ini kerjaannya malah jadi lama ini Pak. Obat alatnya rusak itu nggak berfungsi ya. Kalau alat namanya alat itu dia meringankan pekerjaan. Contoh pesawat. Pesawat itu alat. Yang tadinya ke Mekah bisa berbulan-bulan kalau jalan kaki dari Indonesia dengan pesawat 8 jam saja. Nah, itu meringankan pekerjaan pesawat. Pengungkit itu disebut pesawat sederhana. Pengungkit ya, kalau kita bicara IPA kelas 5 SD zaman dulu. Pengungkit itu disebut pesawat sederhana. Pesawat itu alat. Alat sederhana yang meringankan pekerjaan. Kalau digotong itu memerlukan energi 100 kilokalori gitu ya, dengan pengungkit lebih ringan gitu ya. Memindahkan batu dengan digotong dengan diungkit, pengungkit lebih ringan pengungkit alat sederhana, pesawat sederhana. Alat artinya sesuatu yang dengannya kerja kita menjadi ringan. Ngepel, ibu-ibu ini ngepel pasti punya alat. Alatnya apa? Alat pel nih, yang didorong-dorong itu ya. Kalau kemudian ada airnya, ada apanya pengeringnya, itu alat-alat pel. Bisakah ngepel tanpa alat? Ya bisa, dilus-lus pakai tangan ya. Ini lantainya. Tapi jadi lama. Iya, karena nggak ada alatnya jadi lama. Baik, mekhlakun. Jadinya apa artinya mekhlakun, Bu? Alat untuk menciptakan. Nah, betul, alat untuk menciptakan. Alat untuk menciptakan layang-layang, ada bambu, ada benang, ada kertas, ada pisau untuk menyayat-nyayat bambunya ya, atau memotong-motong bambunya, atau gergaji gitu ya. Nanti ada lagi lem ya untuk ngelem kertasnya. Kemudian ada lagi apa, cat airnya untuk memberi warna, melukis. Ya itulah alat-alat untuk membuat layang. Banyak ternyata ya. Baik, lakon alat untuk menciptakan. Kemudian al-fi'lu al-mati al-mabni lil majhul. Majhul artinya pasif. Majhul artinya pasif. Mabni itu tetap majhul dalam keadaan pasif. Dirubah saja harokatnya dari fa'ala menjadi fu'ila. Kalau khalaqa menjadi Khuliq. artinya apa khuliqa, Bu? Ciptakan. Diciptakan, berubah jadi pasif ya. Kalau khalaqa menciptakan, khuliqa diciptakan. Diciptakan. Khuliqa diciptakan. Khuliqal insana min ma'in itu ya. Diciptakan manusia dari air yang terpancar itu ya. Khuliqa pakai bahasa khuliqa. Ini salah, ini kok yang awal ini salah. Yakhluqu. Ya, khuliqa artinya diciptakan. Dalam keadaan mati waktunya berarti telah diciptakan. Banyak nanti di Al-Quran itu khuliqa itu. Baik. Kemudian al-fi'lu al-mudhari'u al-mabni lil majhuli. Mudhari artinya fi'il mudhari, waktunya sekarang atau akan datang. Majhul dalam keadaan pasif. Rumusnya yuf'alu. Kalau yang aktifnya yaf'ulu atau yakhluqu itu menciptakan, yakhluqu kalau dirubah menjadi pasif menjadi ya, yukhlaku artinya sedang atau akan diciptakan. Nah, betul ya begitu. Sudah selesai nih Bu, kita sudah beres nih.